Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa ahlil baitil kiram. من حجم الأولياء الفلان وعجم جميع الحبائب جميع الأولياء وجميع المؤلف الكتب على جد عين من عين الله بسم الله حضرتي جميع مسلسل حضرت العلماء بهشم أسر بابي سلسلة وحال حسب الله ولله في العالم وجميع الشرار ويبدأ الكرم بسر محمد جميع والإسلام شبك جميع أرواحنا وأرواحكم أسفل وفورهم شيء لله لنا ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بنور الفاتحة وبهبة الفاتحة وبهدي المجلس وببركاته شهر رمضان اقضي حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة يا الله وإسلنا يا الله وحسن مقصودنا ya Allah. Berkahi kehidupan kami ya Allah. Semua pecinta kiai.com ya Allah, panjenengan mudahkan urusan-urusan di dunia dan di akhirat ya Allah, dengan kesehatan, umur yang barakah, anak cucu yang soleh-solehah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, nawwir qulubana ya Allah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عليه علي alaika netepono siro bisiwaki kelawan siwakan fafihi mongko iku tetep ing dalem siwak arbaatun utawi papat wa ishruna lan 20 apane fadilatan kautamane ing pundi di mana fitini ing dalem agama wal badani lan badan. Jadi Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali
bahwasanya wahai Ali, istiqomahkanlah dengan bersiwak, karena sebenarnya ada keutamaan di dalam kita bersiwak, yaitu ada arba'atun wa ishruna fadilatan fid din wal badan. Ada 24 keutamaan baik di dalam agama atau badan kita. Jadi kalau kita bersiwak, insya Allah mulut kita, badan kita juga sehat. Makanya kalau kita menggunakan siwak, dianjurkan membaca doa, Allahumma tahhir bisiwaki asnani wa qawi bihi lisani wafsih lisani bisiwaki. Ya Allah, bersihkanlah, sucikanlah dengan lantaran siwak ini gigi kami, dan lisan kami, kuatkanlah lisan kami, dan fasihkanlah lisan kami. Jadi dengan siwak lisan kita nanti akan bersih, gigi kita juga akan bersih. Rasulullah dawuh atau Rasulullah pernah berkata bahwasanya seandainya bukan untuk bersiwak ketika indah sholati, ketika menekan setiap sholat. Bahkan di dalam kitab Lubabul Hadis diterangkan bahwasanya rakaatani bisiwaki khairun min sab'ina rakaatin bi ghairi siwakin. Tasawwaku fa inna siwak mutahhirun lil fami maridun mardatan li rabbi. 2 rakaat dengan bersiwak itu lebih unggul daripada sholat 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Maka dari itu kita dianjurkan tawasyaku fa inna siwak mutahhirul fami mardatan li rabbi. Maka bersiwaklah supaya mulut kita menjadi bersih dan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilahnya siwak. Menjadi gigi kita menjadi bersih, badan kita menjadi sehat, dan mardhatin lirabbi, mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di rumah harus punya siwak. Masa kita Rasulullah mawon ketika mau Rasulullah bersiwak, mau wudu bersiwak, mau sholat bersiwak. Jadi kita ikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW dengan membiasakan bersiwak. Dengan bersiwak mulut akan bersih dan kita akan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita beli di makom-makom biasanya banyak, dan ketika orang berhaji itu ketika datang dari Mekah, kebanyakan kalau pulang tetangga-tetangganya, saudaranya dikasih siwak. Itu tandanya apa? Tandanya begitu besarnya keutamaan daripada siwak. Orang haji ke rumah ini diberikan siwak, tetangganya, saudaranya. Untuk apa orang haji? Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak pernah meninggalkan yang namanya siwak. Dan mudah-mudahan kita umat Muhammad, mudah-mudahan kita selalu ketika mau wudu, ketika mau sholat ini menggunakan siwak. Nah, bagaimana caranya menggunakan siwak? Menggunakan siwak itu sebagaimana angka 8, sini. Nah, itu sebagaimana angka 8 yang sesuai anjuran Rasulullah, itu seperti itu 3 kali. Jadi di dalam kitab ini Rasulullah mewasiatkan Sayyidina Ali untuk selalu beristiqomah menggunakan siwak. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti setelah ini kajian ini kalau kalau nggak puasa ini istilahnya biasakanlah dengan menggunakan siwak. Karena apa? Saya sendiri sudah mempraktekkan antara dengan memakai siwak dengan tidak. Kalau tidak memakai siwak itu kalau ketika mau sholawat atau keluar rumah siwakan itu rasanya berat untuk
lisan ini kadang kalau nanti mau membaca Quran atau apa, ini kalau kadang nggak siwakan itu rasanya agak nggak enak. Makanya mudah-mudahan kita terbiasa untuk menggunakan siwak. Terus ya Ali ho Ali alaika natapono sira bis sholati kelawan salat fi auqatiha ing dalem pira-pira wektune salat. Fa innaha mongko iku temen setuhune salat iku ra'su kulli fadilatin, pokoke saben-saben kautaman. Wasanamu kulli ibadatin, lan pokoke saben-saben ibadah. Dawuhe Kanjeng Nabi, "Hei Ali, usahakan semaksimal mungkin kamu sholat tepat pada waktunya." Karena apa? Fa innaha ra'su kulli fadilatin wa sanam kulli ibadatin. Karena pokoknya keutamaan dan pokoknya setiap ibadah. Jadi Rasulullah tidak pernah telat. Kalau waktu sudah manjing sholat, Rasulullah langsung bergegas untuk Bilal untuk azan dan langsung sholat. Karena sholat. Ayah aliyu alaika bisolati fi waqti fa innaha ra'sul kafilatin. Maka keutamaan di dalam sholat pada waktunya itu Masya Allah fadilahnya luar biasa di dalam kitab wasiat. Maka dari itu mudah-mudahan kita semuanya kalau sholat jangan ditunda-tunda. Kalau sholat sudah waktu masuk masuk waktu sholat, ayolah kita bergegas. Sekarang banyak musola, tapi sekarang yang masih zona merah, bersabarlah. Kalau yang zona aman silahkan, jangan kita menyalahkan gara-gara corona, jangan menyalahkan. Kita harus istilahnya situasi seperti ini, kita ambil hikmahnya. Karena apa? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita apa? Supaya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Kita harus waspada, kita harus mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah di mana-mana banyak itu corona. Nah, sampai kadang ada perdebatan. Lah itu alangkah indahnya kita tinggalkan perdebatan, kita kembali ke jalan Allah. Musibah itu datangnya dari Allah dan yang menghilangkan juga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita terus berdoakan kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah. Kemarin di channel YouTube saya ada Likhomsatun, sampai lihat di situ Likhomsatun itu Masya Allah fadilahnya luar biasa. Itu adalah amalannya Mbah Hasyim Asy'ari dan amalan kiai-kiai yang lain. Ketika wabah melanda, kiai-kiai tidak meninggalkan Likhomsatun udhubiyah harul wabail hatimah. Mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah, ayo didoakan lewat rumah masing-masing yang kena zona merah. Likhomsatun kita amalkan di rumah. Kita doakan saudara-saudara kita, keluarga kita semuanya supaya selamat dari musibah. Jadi kembali lagi keterangan di sini adalah kita dianjurkan untuk sholat pada waktunya. Apalagi kita berat itu menjalankan sholat subuh, apalagi ketika as-salatu khairun minan naum, kita enak-enak ngorok. Pancen ngorok itu juga enak, enak-enakan ngorok. Padahal sebelah wis undang-undang Allahu Akbar, Allahu Akbar.
kita sudah diandang, ada andang berkomandang, kita bergegas untuk melaksanakan sholat jamaah. Jadi di sini ada keterangan anna ahadukum idza tawadda'a fa ahsanal wudu sumatal masjid la yazidu ila salata lam yuhid khatwatun illa rafa'u lahu bi darajatan khattu anhu khati'atun hatta yaqulal masjid fa idal masjid kana fi sholatin ma kanat as-sholatu tuhbisu wa tusalli al-malaika alaihi ma dama fi majlis alladhi shalla alaihi yaquluna Allahumma ighfir lahu Allahumma ighfir Allahumma arhamhu Allahumma tub alaiha Allahumma tub alaihi. Jadi ketika ada seseorang inna aku dari kalian musolah untuk menjalankan sholat jamaah lah, satu jangkaan itu illa rafa'allahu ta'ala biha darajatan. Satu jangkaan akan diangkat oleh Allah lahu biha darajatan wa khatun khati'atan. Satu derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan satunya keluputan kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangkaan yang satu ini diangkat oleh Allah, diberikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangkaan yang satu ini menghilangkan keluputan kita. Menghilangkan istilahnya kesalahan kita, khotun anul khotiatun, sehingga seseorang itu masuk ke dalam masjid. Nah, ketika seseorang itu sudah masuk ke dalam masjid atau musholah dan seseorang itu khusyuk untuk menjalankan ibadah, rangkaian ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malah malaikat memintakan ampun kepada orang yang berangkat dari rumah, terus wudhu, terus berangkat ke masjid, masuk ke masjid, sholat dengan khusyuk. Lah itu waktu sholli al malaikah, malaikat mendoakan orang-orang yang seperti tadi. Selagi orang itu di dalam masjid dan istiqomah berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan orang itu yaquluna Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni kami ya Allah, warhamhu, pulasi kami ya Allah, tub alaihi, saya bertobat kepadamu ya Allah. Lah seperti itu, maka seseorang tersebut akan mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan doa dari para malaikat. Maka dari ada keterangan lagi, kita usahakan wudhu itu dari rumahnya masing-masing. Ini ada anjuran hadis seperti itu. Kita wudhu dari rumah, kita menuju ke masjid atau menuju ke mushola untuk melaksanakan rangkaian ibadah. Satu jangkaan akan diangkat derajatnya oleh Allah, satu jangkaan lagi dihilangkan keluputan nipun. Kesalahannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selagi orang itu khusyuk di dalam masjid berdoa kepada Allah, malaikat-malaikat pun mendoakan orang tersebut. Dan dianjurkan lagi kita berdoa Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Itu dianjurkan untuk berdoa seperti itu. Jadi kita semuanya, ya pemirsa yang pecinta kiai.com, maka kita sholat usahakan tepat waktu. Aja terus ngenteni. Biasanya kebanyakan sholat nak urung komat
baru berangkat. Benten sik ngenteni komat, nyantai sik komat kayak baru gerutuk. Padahal termasuk orang yang mendapatkan doa dari malaikat itu adalah orang intidorus sholah. Orang yang menunggu sholat jamaah ketika sudah azan masuk sholat qobliyah, duduklah, itu termasuk intidorus sholah, itu menunggu sholat itu termasuk orang yang didoakan malaikat. Ada keterangan lain seperti itu. Kita doakan malaikat, malaikat mendoakan kita. Yastaghfirunal malaika. Kita didoakan oleh malaikat. Maka dari itu mudah-mudahan kita sholatnya tepat waktu. Ya aniyuhu ali tamanna arab sapa Jibril, malaikat Jibril. Ayakuna engging ta'ana apa Jibril iku mimbani Adama, tetep saking golongane anak Adam, lisab ikhisolin krono pitu piro-piro perkara. Rupane apa pitu perkara niku inggih menika as-sholawatil khamsi, piro-piro salat 5 wektu ma'al imami ing dalem sertane imam. Wa mujalasatil ulama'i lan lungguh utawa baturi lungguhe para ulama. Wa iyadatil maridi lan nilii wong kang lara. Wa tashbi'il janazati wa tasyi'il janazati lan ngiringake janazah. Wa saqil ma'i lan ngombeake toya utawa banyu. Wa sulhi lan ndameake bainal isnaini ing dalem antarane wong loro. Wa ikramil jari lan mulyaake tangga, wal yatimi lan bocah yatim. Fahris mongko lobo sira ala zalika ing atase mengkono kang kasebat. Jadi wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali, tamanna Jibril, malaikat Jibril itu sangat mengharapkan Bani Adam 7 perkara. 7 perkara ini supaya semua Bani Adam ini melaksanakannya. 7 perkara itu apa? Yaitu as-sholawatil khamsi ma'al imami. Yang pertama adalah sholat 5 waktu besertaan imam alias sholat jamaah. Usahakan kita sholat jamaah. Meskipun kita jamaah dengan suami Anda, kita jamaah dengan keluarga Anda. Nah, usahakan kita sholat jamaah. Karena fadilah sholat jamaah itu 27 derajat. Terus ada keterangan ketika seseorang itu sholat isya dan menemukan takbiratul ihramnya imam, sholat isya itu sebagaimana kita sholat setengah malam. Jadi ini ada keterangannya di sini. Wa Muslimun wa Ahmad radhiyallahu anhu sholat al-isya fi jama'atin yudriku takbiratul ula kana ka qiyamin nisfil latin. Wa man sholat as-subha fi jama'atin fa ana sholat lail kullahu. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwasannya kalau kita sholat isya jamaah berserta imam dan yudrik at-takbiratul ula, jadi tahu takbiratul ihram yang pertama berserta imam, jadi set datang imam Allahu Akbar, makmum itu menemui takbiratul ihramnya imam, maka sholatnya sebagaimana inggih menika ka qiyamin nisfil lail, kaya salat setengahnya malam. Wa man sholat subha fi jama'atin kana sholali kuliha, sebagaimana salat 1 malam penuh. Kalau subuh makanya berat. Kenapa subuh cuma 2 rakaat? Karena Rasulullah memandang memang subuh kalau bagi umat itu sangat berat, subuh itu sangat berat.
Kalau tidak dibiasakan itu Masya Allah berat sekali. Maka dari itu saya mengajak para pemirsa untuk sholat berjamaah bersama imam. Terus keterangan lagi, kalau kita sholat bersama imam, ini ada 5 keistimewaan. Yang pertama adalah al-awwal la yusibu faqran fid dunya. Kalau kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah berjamaah, Allah tidak akan menjadikan kita seorang yang fakir. Pasti kebutuhan akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita usahakan sholat jamaah supaya kita tidak menjadi orang yang fakir. Kita pas-pasan, meskipun pas-pasan kalau kita berjamaah, nanti Allah akan memudahkan jalan kita. Di dalam kitab Irsyadul Ibad diterangkan, kalau kita menjalankan sholat 5 waktu dengan istiqomah, maka permasalahan-permasalahan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijauhkan dari kemaksiatan, dari kemungkaran. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Termasuk qad aflahal mu'minun. Di dalam Al-Qur'an juz 18 disebutkan termasuk orang yang nanti yang selamat adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Salatnya khusyuk, salatnya hanya lillahi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Termasuk rahasia kita sholat berjamaah yang pertama adalah Allah tidak akan menjadikan kita fakir. Pasti kita semuanya akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yarfa'il ladzi azabal qabri. Yang yang kedua adalah yarfa'ullaha azabal qabri. Yarfa'ullah azabal qabri. Yarfa'ullahu azabal qabri. Maaf, itu adalah fa'il. Allah menghilangkan siksa kubur. Kalau kita sholat 5 waktu secara istiqomah, lebih-lebih kita berjamaah, Allah akan menghilangkan siksa kubur. Allah akan menghilangkan siksa kubur. Ada keterangan lain, awwalu ma yuhasibu as-shalah, pertama yang dihisab adalah sholat. Ketika ada kisah ketika Rasulullah mau meninggalkan dunia ini, malaikat Jibril disuruh oleh Allah, wahai Jibril, datangilah Nabi Muhammad. Tanyakan, pilih dunia atau akhirat. Terus akhirnya malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Habiballah, ya syafi'il mudnibin. Terus Rasulullah menjawab, ada apa Jibril? Ada salam dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepadamu wahai Nabiullah. Apa itu Jibril? Panjenengan disuruh memilih. Ya Rasulullah, kamu disuruh milih dunia atau milih akhirat. Rasulullah berkata, saya memilih akhirat dan saya milih berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat Jibril naik, malaikat Jibril melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Nabi Muhammad memilih bertemu denganmu, ya Allah. Akhirnya malaikat Israel dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Israel, temuilah
kekasihku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya turunlah ke bumi malaikat Israel. Terus ditanya, Assalamualaikum ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Sahibas Syafa'ah, ya Syafi'ul Mudnibin. Terus Rasulullah bertanya, kamu siapa? Saya malaikat Israel, menemui panjenengan untuk mencabut nyawa panjenengan. Oh silakan, wahai malaikat Israel, dipersilahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu pertama kali dicabut, Rasulullah merasakan sakit yang penuh, histeris, sampai yang sebelah-sebelahnya dipegang sama Rasulullah sampai berkeringat. Wahai malaikat Israel, beginikah syakaratul maut? Beginilah sakitnya syakaratul maut. Terus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi berdoa karena cintanya kepada umatnya, Nabi Muhammad peduli dengan kita. Mana kita peduli dengan Rasulullah? Kita harus cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah. Jangan pernah kita meninggalkan sholawat. Katanya sholawat kadang kita sholawat dibid'ah-bid'ahkan dan bagaimana. Wes nggak mau sholawat ya nggak apa-apa. Jangan teriak-teriak. Ya nggak mau sholawat nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tetap harus bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Muhammad harus berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lah datang bulan Ramadan, satu bulan yang penuh ampunan, semuanya pahala digerocok di bulan Ramadan. Keluputan dosa-dosa kita, kalau kita mau bertobat kepada Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Rasulullah merasakan sakit, ya Allah, janganlah nanti umatku merasakan sakit seperti ini. Itu Rasulullah itu mencontohi umatnya. Padahal Rasulullah, seandainya Rasulullah maksum, Rasulullah itu ahli ibadah. Seandainya tidak mencontohi kepada umatnya, ya tidak merasakan sakaratul maut, itu karena mencontohi bahwasanya beginilah sakaratul maut. Sebelum roh Muhammad dicabut oleh malaikat Israel, Sayyidina Ali dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ali, kesini, dibisiki oleh Rasulullah. Usikum bis shalah. Saya mewasiatkan kepadamu supaya umat-umatku jangan pernah meninggalkan sholat. Lah, kita diwasiati, terakhir wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terakhir pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah sholat. Karena sholat adalah yang menentukan. Kalau sholat kita baik, ibadah kita baik, nanti sholat kita ini, kita mau melaksanakan kemaksiatan ini loh, nanti ada kayak sudah ada yang ngandoli, kayak enggak, saya enggak mau melaksanakan maksiat. Nah, kalau kita sholatnya bagus, sholatnya hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan-amalan pernah ditanya, ditelusuk oleh kaum sebelah, bahwasanya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ketika dalam sholat, padahal doa itu adalah doa kalau kita nanti mau bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita mau bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat, di dalam sholat ada
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, sholat sendiri adalah di dalam kitab Fathul Qorib adalah doa. Semuanya adalah doa. Baik doa di dunia, baik doa tidak di akhirat. Secara terminologi atau secara istilah. Secara bahasa adalah doa. Semuanya sholat kandungan adalah doa. Secara istilah adalah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu kita sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba yang dhaif. Kita mengingat Allah bahwasanya kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tadarruk di BDB tenggene Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita sujud, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu lengkap. Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Rabbi ghfirli warhamni, ya Allah, dan ulasilah kami ya Allah. Wajburni, ya Allah, tambelilah kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Ya Allah, apabila kami kurang, karena manusia adalah tempatnya susah, tempatnya makhalul khotok wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Ya Allah, apabila kami masih lupa, wajiburni, kadang lupa kepadamu ya Allah. Ya Allah, tambahi terus mengingatmu ya Allah. Ya Allah, katanya saya tetangga masih seperti ini. Ya Allah, sempurnakanlah saya. Makanya kita memang manusia tidak sempurna, tapi belajar menjadi orang yang sempurna. Tapi tidak mungkin menjadi orang yang sempurna. Tapi kita belajar bagaimana kita sempurna di mata manusia, sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah maksud sosial. Nah, kalau kita sholat, Rabbi gfirli warhamni wajburni, ya Allah, wajburni, kekurangan-kekurangan saya ya Allah, panjenengan tutuaken ya Allah. Kalau saya kurang seperti ini ya Allah, panjenengan tambahi ya Allah. Ya wajburni ya Allah, rezeki saya kurang ya Allah, panjenengan tambahi ya Allah. Itu Rabbi wajburni warfa'ni ya Allah, dan angkatlah derajat kami ya Allah. Kami ingin menjadi orang yang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Warzuqni ya Allah, berikanlah rizki kepada kami ya Allah. Warzuqni wahdini, dan berikanlah hidayah kepada kami. Loh, itu doa. Di dalam tahiyat Allah dan Nabi Muhammad SAW saut-sautan dalam menjawab salam. Rasulullah, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu nggih, at-tahiyyatul niku Kanjeng Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi salamnya Rasulullah dijawab oleh Allah, salamnya Allah dijawab oleh Rasul, saut-sautan sampai fil alamina innaka hamidum majid. Jadi Masya Allah, luar biasa, semuanya doa terkandung dalam sholat. Maka kita harus beristiqomah sholat 5 waktu, karena sholat yang menentukan kita nanti amal kita, kebaikan kita itu terletak pada sholat. Kalau sholat banyak bagus, insya Allah yang lain akan ikut bagus. Maka jangan pernah meninggalkan sholat. Mudah-mudahan yang sholatnya masih 1, mudah-mudahan menjadi 2. Yang 2, 3. Yang 3, 4. Yang 4, 5. Kok belum belas? Mudah-mudahan hidayah Allah. Mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terus kalau kita mau sholat jamaah, itu tadi pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Terakhir yang diucapkan di telinganya Sayyidina Ali adalah usikum bis-shalah. Wahai Ali, aku berpesan kepadamu, wahai Ali, janganlah pernah meninggalkan sholat. Usikum bis-shalah, terus sholatlah 5 waktu. Terus apalagi kalau kita mau menjalankan sholat ibadah secara berjamaah, yang pertama tadi al-aula yusibuhu faqran abadan yarfa'ullahu adzabal qabri, Allah akan menghilangkan siksa-siksa kubur. Terus lagi yang ketiga adalah yu'ti kitabahu biyamini, kita akan diberikan catatan amal dengan tangan kanan. Di dalam Al-Quran juz 15 diterangkan nanti amal-amal ini akan diberikan semuanya. Catatan-catatan amal ini akan diberikan semuanya. Ada yang lewat tangan kanan, tangan kiri, ada yang lewat punggung. Terus dikasihkan ke masing-masing. Iqra kitabak, di dalam juz 15 itu ada. Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Kalau nanti kitabnya bagus, orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalnya jelek, jelas langsung plung nenggone neraka. Makanya wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Jadi takutlah kita nanti kalau sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan ditanya semuanya, amal-amal perbuatan kita di dunia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahum la yudlamun, Allah niku mboten istilahnya ngani ngoyo kula panjenengan sedaya, tidak. Tidak mungkin kita itu dianiaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu sayang kepada hambanya. Sayang, apapun dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita bersyukur kepada Allah dan tahu hak-hak kita sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, takutlah kalau kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menyiksa kita, tidak. Allah sayang kepada kita. Cuma yang menjadikan kita disiksa oleh Allah adalah amal-amal perbuatan kita. Amal-amal perbuatan kita yang menjadi sebabnya kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita di dunia ini menjalankan amal-amal soleh, niscaya Allah tidak akan memasukkan ke dalam api neraka. Pasti akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu mulianya seseorang di dunia ini mau menjalankan sholat secara istiqomah. Kadang ya Allah memang berat. Makanya Rasulullah ketika Isra Mi'raj dimi'rajkan oleh Allah, di situ dikasih 50. Akhirnya ditanya oleh Nabi Musa, tidak kuat umatmu, akhirnya balik mana terus dadi 17 rakaat. 17 rakaat masih dibagi 5 waktu. Jadi makanya kita semuanya mudah-mudahan semuanya bisa menjalankan sholat 5 waktu dengan istiqomah. Terus kalau kita mau berjamaah dengan sholat 5 waktu dengan berjamaah, yamuru ala surat kalbari al-khotib, sebagaimana kita nanti berjalan di surat al-mustaqim sebagai kilat yang menyambar push langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima adalah yadkhulullah ta'ala al-jannah bila hisabin wala adabin. Allah akan memasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanpa hisab.
tanpa siksa, langsung akhirnya gelundung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu besar keutamaan daripada sholat. Yang pertama, saya kembali lagi, yang pertama yang ditanya adalah sholat. Mangkane gatekno sira kabeh mumpung urip ana donya, ayo padha ngaji. Sing ngaji bakal mulya, sing ngaji bakal mulya, sing ngaji bakal mulya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pasti orang yang melaksanakan sholat 5 waktu secara istiqomah, lebih-lebih keterangan di sini adalah keterangan di dalam kitab Durratun Nashrihin di sini adalah bahwasanya ada 5 keutamaan kalau kita menjalankan sholat secara berjamaah. Ini saya kutip dari kitab Durratun Nashrihin bab masalah jamaah. Di situ ada keterangannya. Jadi usahakan kalau kita as-shalawatul khamsi ma'al imam, sholat dengan berjamaah. Terus wa mujalasatil ulama, dan usahakan kita sering duduk dengan ulama. Yang kemarin jangan jauh dari ulama, karena padange umat Kanjeng Nabi. Nah, ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, siapakah di dunia ini yang menjadi cahaya umatmu wahai Rasulullah, yaitu ulama. Ulama yang menuntun kita sekarang ini menjadi orang-orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntun oleh ulama karena al ulama warasatul anbiya. Jangan pernah membenci ulama. Kalau ada ulama yang istilahnya cacat sedikit saja langsung dibesar-besarkan, padahal kadang ada orang melaksanakan kemaksiatan kesana kemari, tidak ada yang menggunjing. Tapi kalau ustadz atau kiai salah sedikit aja langsung digunjing, langsung suara kemana-mana. Padahal kiai juga manusia, ustadz juga manusia. Kalau salah wajar, kalau keliru wajar, keliru khilaf wajar. Maka dari itu jangan pernah menghina kiai, jangan pernah menghina ulama, jangan pernah menghina ustaz. Kita hormati mereka juga punya dasar, punya dalil yang begitu bagus. Mereka juga mempunyai gagasan-gagasan yang baik. Tapi kita warga Nahdien ini di kiai.com ini, channel ini, usahakan kita mengikuti ajaran-ajaran beliau Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Syekhuna Khalil, dan mengikuti jejak-jejak para wali songo. Yang sesuai, ada tembangnya salah satu wali, turi putih ditandur ing kebon agung, ana cleret tiba nyemplung, mbok ira kembange apa, mbok ira kembange apa, mbok ira kembange apa. Jadi turi-turi putih. Pasti yang lain luar Pulau Jawa ini tidak tahu turi-turi itu apa. Turi-turi putih. Turi-turi putih itu adalah, turi-turi adalah
apa namanya tembung bahwasanya ada cerita nanti ada keterangan bahwasanya turi-turi putih. Putih itu menandakan adalah kita mati memakai kain kafan. Ditandur ing kebon agung, kita mati masuk tidak rumah besar tidak dibawa, istri cantik tidak dibawa, suami ganteng tidak dibawa. Yang dibawa adalah kain kafan dan cuma berapa meter itu dimasukkan ke kebon agung. Ono celeret tiba nyemplung, mbok ira kembange apa? Ono celeret tiba nyemplung niku artinya kita di dunia ini tidak selamanya. Makanya hidup ini tak selalu indah, hadapilah dengan yang tabah, berliku dan penuh cobaan. Mari kita kuatkan iman, mari kita kuatkan iman. Hidup ini tidak selamanya. Nggih, ana celeret tiba nyemplung, pasti kita akan nyemplung, pasti kita akan di rumah terakhir yaitu kuburan. Ana celeret tiba nyemplung mbok ira kembange apa. Nggih, mbok kira kembange apa. Lah nek wis ngono kuwi awak dhewe gak iso apa-apa. Apa yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan adalah amal kita. Kebaikan kita di dunia ini yang menyelamatkan. Di dalam kitab Tanbiyatul Ghafilin dijelaskan bahwasanya kalau kita di alam kubur selamat, di alam kubur tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya kita akan selamat. Kata malaikat turuwo koyok kemanten baru. Anda pernah jadi kemanten baru rasanya nggih gak terbayang, wis pokoknya indah. Nah, seperti itu. Wis turuwo koyok kemanten baru. Jadi apa namanya? Kalau kita ibadah kita bagus dengan Allah, bagus dengan sesama, bagus teman dengan saudara, dengan keluarga. Insya Allah, ya Allah, luar biasa. Kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana celeret tipe nyimpung, mbok ira kembange apa. Mangkane wetan kali kulon kali, wetan kali kulon kali, tengah-tengah tanduran pari. Saiki ngaji sesuk yo ngaji, ayo mirengaken channel kiai.com. Ayo manut para kiai, ayo manut para kiai. Insyaallah kita manut gandole sarung yang Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah aku nderek panjenengan Mbah Hasyim Asy'ari. Senengane apa kita nderek tengene Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu Allah ahli sunnah wal jamaah. Enggak apa-apa kita dikatakan seperti itu, biarkan, enggak masalah. Yang penting kita ikhlas belajar. Kalau nanti kita ditanya oleh Allah, saya gandolan sarunge Mbah Hasyim Asy'ari, saya gandolan sarunge Mbah Syekhuna Khalil, okay. Saya gandongan kiai iki kiai. Makanya di dalam kita nahdin itu ada namanya sanad, okay. Makanya nanti insya Allah jam 8 atau jam 9 ijazahan sholawat, jangan lupa, okay. Ini wes panjenengan yang melihat channel Kiai.com ini, masya Allah setiap hari mendapatkan faidah wakun mustafi dan kula yaumin ziyadah. Terus dikasih sholawat, dikasih amalan secara gratis. Dan amalan itu tidak mungkin pasti benarnya. Yang di-share di kiai.com itu semuanya bersanad. Jangan khawatir. Nanti yang saya ijazahkan itu juga sanadnya langsung ke Rasulullah Muhammad SAW. Ada sholawat faktih, ada sholawat munjiat nanti habis setelah ini ada ijazah sholawat. Nah, kita celeret tiba nyemplung mbok ira kembange
kembangnya apa. Makanya kalau sudah kita kita semuanya ini sudah masuk ke dalam liang lahat, liang kuburan, hanyalah Allah yang Maha Ampun yang tahu amal-amal kita, entah itu dapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita amalan kita ada yang meninggal, kita ngajeni sampai 7 hari. 7 hari itu hadis sahih. Dulu Yai Marzuki Mustamar menyampaikan di dalam pas waktu ngisi pencerahan di daerah Jombang, beliau mengatakan itu hadis sahih. Kata siapa? Enggak ada hadisnya. Ada hadisnya. Kita membantu doa sampai 7 hari. 7 hari sampai terus sampai 40 hari. 7 hari, 40 hari, 100 hari sampai 1000, terus ditambahi 1000 hari. Jadi ada keterangan ma'ana ala mayitin bizikrin au bi qiraatil Qur'an dakhalal jannah. Ada keterangan bahwa siapa yang menurut mayit dengan membacakan ayat Al-Qur'an dan membaca kalimat zikir la ilaha illallah, terus orang itu adalah berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan meninggalkan dunia ini, maka kita kudune gandolan karo Kiai ben selamat. Mungkin dulu belum pernah sempat ngaji, alhamdulillah simak terus kiai.com ini nggih. Kami ingin berbagi bersama-sama, belajar ilmu bersama-sama. Kalau nanti nggih kita belajar yang banyak, yang pecinta kiai.com yang sudah ustadz banyak. Nah, nanti sambil menyimak, sambil mengoreksi ada yang salah apa enggak dari keterangannya. Terus termasuk yang diharapkan oleh malaikat Jibril adalah wa iyadatil marid. Ketika ada orang sakit, kita jenguk meskipun kita itu marah kepada tetangga kita. Kadang ada, wong iku nglarakno atiku, nyakiti hati saya. Saya enggak. Jangan seperti itu. Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah pernah ketika berjalan diludahi oleh orang, diudahi, terus katanya lewat lah. Pas Rasulullah lewat mencari sopo sing ngludahi aku gimana kok gak ono. Biasanya ngludahi aku kok gak ono. Digoleki, diparani tenggene omai ke rumahnya. Rasulullah assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus masuk dipersilakan. Loh biasanya sampai neng jalan, kamu biasanya di jalan kok gak ada. Iya saya lagi sakit. Rasulullah Nabi Muhammad. Akhirnya orang yang biasanya meludahi Rasulullah ini malu kepada Rasulullah Muhammad SAW, meminta maaf kepada Rasulullah. Padahal saya setiap hari meludahi panjenengan, meludahi kamu, tapi kamu masih mau ketika saya sakit masih mau menjenguk. Lah itu adalah cerminan bagi kita semuanya. Kalau ada sobat kita, meskipun kita tersakiti apapun, kita harus berusaha untuk memaafkannya. Dan ketika kita menjenguk orang sakit, usahakan kita berdoa, Allahumma rabbana adhabil ba'sa washfu anta syafi la syifa illa syifauka la yughadiru saqaman. Kita berdoakan yang sakit itu mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan keterangan lagi di dalam kitab Irsyadul Ibad diterangkan bahwasanya kalau kita lagi terkena sakit, kita berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 41 kali. Kalau nyawa kita diambil oleh Allah, kita
akan sebagaimana orang yang mati syahid. Dan wa in bari'a wa qad ghafartu lahu jami'a dzunubihi, maka segala dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ya Allah, saya memang zalim ya Allah, kalau memang penyakit ini mengantarkan ke keridhaan-Mu ya Allah, saya ikhlas. Tapi kita harus meminta kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meminta supaya kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Alhamdulillah sudah jam 7. Nggih, besok kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan keterangan yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya dan bagi semuanya yang mendengarkan channel kiai.com ini. Mudah-mudahan channel kiai.com ini bisa istiqomah berdakwah melalui medsos ini. Mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fa'fa'na bi barakatim wahdina al-husna bi hurmatim wa amitna fi tariqatim wa mu'afatim minal fitani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakran hamdan na'iman ya fi ni'amin kafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-'azim. Ya Allah, ganti barokah bulan Ramadan ini ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, keluarga kami, anak-anak kami ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada kami, keluarga kami, anak-anak kami ya Allah. Berikanlah kami anak-anak zuriyah yang soleh-soleh ya Allah, keluarga, anak-anak zuriyah yang ahli Al-Quran, ahli sholawat, ahli ibadah ya Allah, ahli sedekah ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, berkahan kepada kami ya Allah, berkahan kepada kami ya Allah. Ya Allah, jika di dalam tubuh kami ya Allah ada penyakit apapun ya Allah, penyakit malas beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, yang masih banyak memikirkan duniawi ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jika doa kami belum Panjenengan kabulkan ya Allah, ini mungkin kesalahan-kesalahan kami ya Allah, maka dari itu ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dan kabulkanlah hajat kami ya Allah, dan kabulkanlah hajat kami ya Allah. Jika penyakit apapun di badan kami, baik medis atau non medis ya Allah, keluarkanlah ya Allah atas izin Panjenengan. Jika ia mau hancurkanlah ya Allah. Wa idza maritu fa yashfin, wa idza maritu fa yashfin, wa idza maritu fa yashfin ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Ya amanal khaifin آمنا مما نخاف. سلمنا مما نخاف. نجنا مما نخاف. سلمنا مما نخاف يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز اغفر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والشفاعة رسول الله. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.